Halo sahabat cendekia, kembali lagi bersama dengan saya Fajri membahas mengenai materi-materi terkait penerapan prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Kita sudah membahas dalam beberapa video sebelumnya bagaimana prinsip-prinsip GCG di Indonesia, kemudian juga mengapa GCG itu penting untuk diimplementasikan, dan sekarang adalah kita membahas mengenai whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam penerapan GCG tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa hal yang mesti kita waspadai ya supaya tidak terjadi pengelolaan perusahaan yang berdasarkan bad corporate governance. Untuk mengatasi hal tersebut, kita juga perlu adanya pengawasan. Tetapi kalau pengawasan itu hanya mengandalkan kepada internal audit atau internal control saja, tentunya tidak cukup. Kita mesti membuat sebuah mekanisme pengawasan di mana semua karyawan, di mana semua stakeholders dapat turut terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah menggunakan media whistleblowing system. Coba kita lihat seperti apa whistleblowing system. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi ya. Bagaimana di gambar ini ya, judulnya adalah I want you. I want you artinya apa? Artinya kita ingin semua pihak itu melaporkan. Karena pengalaman saya, pelaku-pelaku pelanggaran itu ya, yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut biasanya adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan terdekat dari si pelaku pelanggar tersebut. Coba kita lihat ya, kalau misalnya seseorang yang mempunyai bisnis sampingan, otomatis mungkin dia sering tidak masuk. Yang tahu tentunya adalah rekan-rekan sekerjanya. Mungkin dalam satu divisi, satu departemen yang sama. Nah, ada satu quotes yang cukup menarik dari Jeffrey Wigan yang mengatakan bahwa kita sebenarnya adalah manusia biasa yang berada dalam situasi yang luar biasa, namun kita telah melakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Jadi ketika kita menemukan adanya pelanggaran, pilihan ada di kita. Apakah kita mau melaporkan atau kita akan diam saja. Dan beberapa whistleblower yang terkenal, ya seperti kasusnya WorldCom, Encon, ya itu mereka mempunyai pilihan untuk melaporkan. Jadi sekali lagi adalah pilihan ada di tangan kita ketika kita menemukan indikasi adanya pelanggaran, kita mau melapor atau tidak. Hanya saja dalam praktek ya, terjadi dilema etika pelaporan pelanggaran. Tidak jarang seseorang yang mengetahui adanya suatu pelanggaran itu mau melapor. Mereka enggan untuk melapor. Jadi kadang-kadang ini menjadi tantangan tersendiri ya. Yang pernah saya sampaikan bahwa selama beberapa tahun ternyata laporan whistleblowing sistemnya nol. Ini perusahaan sudah bersih benar atau tadi ternyata mereka enggan atau malas untuk melapor. Bisa jadi alasan tersebut adalah karena atasannya terlibat, ya, atau bisa juga dia apatis, ya, atau bisa juga mungkin ya sudah kadang-kadang dia lapor langsung kepada top level management, misalnya lebih percaya dengan direktur utama, lebih percaya dengan dewan komisaris, ya. Nah, challenge ini yang mesti kita pecahkan nih. Jadi untuk mencegah keengganan whistleblower, si pelapor, gitu ya, perlu sejak awal sistem kita ini, sistem pelaporan dan perlindungannya ini harus diumumkan secara luas. Dan yang lebih penting adalah menjaga kerahasiaan identitas pelapor maupun kerahasiaan tadi apa yang dilaporkan. Jangan sampai timbul istilah dinding dapat mendengar. Kalau ini yang terjadi, ternyata laporan itu bocor, siapa yang melapor,
maka bisa dipastikan di masa yang akan datang orang akan tetap enggan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lihat, yang mereka ketahui, yang mereka saksikan. Nah ini perlu kita cari solusinya bersama-sama. Ya biasanya kalau kita lihat secara umum mekanisme pelaporan pelanggaran itu ada tahap pertama ada penyampaian laporan, ya. Kemudian di tahap kedua setelah laporan itu masuk, laporan itu diadministrasikan, kemudian diklarifikasikan, kemudian selanjutnya tahap ketiga dievaluasi, ya. Kemudian juga tahap keempat melaporkan hasil evaluasi dan investigasi terhadap laporan pelanggaran. Ya, kalau memang laporan tersebut layak untuk dilakukan investigasi. Kemudian tahap kelima adalah membahas hasil investigasi dan tahap keenam kalau memang terbukti bahwa laporan itu benar dan juga si yang dilaporkan terlibat ya bersalah, maka tahap keenam adalah pemberian hukuman atau sanksi. Nah, di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan tahap 6 ini menjadi satu kesatuan di dalam mekanisme whistleblowing system yang kita miliki. Nah, tentunya perlu dibuat ada satu unit khusus ya, atau unit kerja yang menangani whistleblowing system. Tugasnya untuk apa saja? Yang pertama, tugasnya adalah menerima laporan. Jadi setiap ada laporan yang masuk ke dalam media-media whistleblowing system kita, itu diterima oleh si pengelola WBS. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan verifikasi atas laporan tersebut. Jadi ada kriteria-kriterianya nih seperti apa. Apakah yang nanti yang ketiga cukup bukti pendukung ya, kalau cukup bukti atau minimal petunjuk awal ya nanti akan diputuskan apakah laporan tersebut perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Kalau memang iya, ya nanti akan diteruskan kepada tim investigasi. Kemudian yang keempat tugasnya adalah menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Tadi jangan sampai bocor sehingga orang mengetahui bahwa dia yang melapor nih, sehingga bisa timbul balas dendam atau tindakan-tindakan yang merugikan bagi si pelapor. Kemudian yang kelima, kalau misalnya si pelapor mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, dia bisa melaporkan kepada si pengelola WBS. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan perlindungan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan pelapor. Jadi di follow up lagi, bukti-buktinya apa saja, kemudian juga ada nggak petunjuk-petunjuk awal yang perlu disampaikan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tugasnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian yang berikutnya menyampaikan laporan kepada direksi dan dewan komisaris atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima. Nah, tapi hati-hati. Ya, ini jangan sampai juga seandainya direksi dan dewan komisaris yang terlibat, kita mesti hati-hati. Jadi laporan itu disampaikan, tapi Pak ada dugaan pelanggaran ini. Tapi identitasnya sedapat mungkin itu dirahasiakan. Ya, karena kalau terlibat direksi dan dewan komisaris, ya itu adalah mereka mendapatkan informasi pertama dan bisa siap-siap atau menghilangkan bukti yang memang bisa memberatkan si yang diduga terlibat tadi. Kemudian si unit pengelola WBS tugasnya adalah mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima. Jadi ini tugas unit pengelola WBS ini benar-benar berat juga dan tentunya perlu dicari orang-orang yang berintegritas, ya, yang punya kemauan, ya, yang bereputasi baik, dan yang lebih penting adalah dia mampu menjaga rahasia. Oleh karena itulah sistem penerimaan laporan pelanggaran ini mesti hati-hati, mesti dijaga kerahasiaannya supaya si pelapor itu yakin dan yang lebih penting adalah mau melaporkan kalau terjadi pelanggaran terkait dengan
kontrol terkait dengan hal-hal yang memang termasuk tercakup di dalam kebijakan whistleblowing system kita. Nah, ini tahapan-tahapannya nih. Jadi tahap pertama penyampaian laporan, tahap kedua diadministrasikan dan diklarifikasi laporan pelanggaran, tahap ketiga dievaluasi laporan pelanggaran tersebut, kemudian tahap keempat melaporkan hasil evaluasi dan investigasi, tahap kelima membahas hasil investigasi, dan tahap keenam pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran jika laporan tersebut terbukti. Jadi mulai dari sekarang kita evaluasi media-media penyampaian whistleblowing system kita evaluasi tim pengelola WBS, ya, sehingga harapannya dengan penerapan WBS yang efektif dapat membantu terciptanya implementasi good corporate governance. Demikian sahabat Cendikia, materi kita terkait dengan unit pengelola whistleblowing system, tugas-tugasnya itu seperti apa saja dan tahapan-tahapan dalam penyampaian whistleblowing atau pelaporan pelanggaran. Terima kasih, sampai ketemu lagi.